semuanya, selamat datang kembali di podcast kami yaitu episode ketiga. Nah hari ini kita akan membahas tentang peran ibu. Kebetulan pada tanggal 22 Desember nanti kita akan mengadakan atau merayakan Hari Ibu. Nah kita langsung ke pertanyaannya. Yang pertama akan ditujukan oleh Belva. Apa sih hal kecil yang sering dilupakan tapi ternyata merupakan bukti besar pengorbanan ibu? Menurut aku kalau dari ibu atau biasa panggilnya mami ya, beda-beda kayak panggilannya. Hal kecil yang paling sering aku lupain tuh kalau misalnya mami itu kayak relain waktu yang sebenarnya tuh kayak lagi sibuk-sibuknya tapi kayak masih ngasih sesuatu atau masukan buat kami sebagai anak dan juga buat waktu gitu. Jadi kayak misalnya dengan beberapa pengorbanan kayak bangun pagi kan pastinya nggak mudah kan, lalu kayak ngesisihin waktu buat mungkin masak mungkin dan lain-lain sebagainya. Itu sih yang kadang-kadang sering dilupain gitu. Kita kan kadang-kadang cuma ngelihat ih kok nggak bawa jalan-jalan, ih kok nggak bawa ini, tapi ternyata hal-hal kecil itu juga ternyata bentuk pengorbanan. Kalau Gigi? Mungkin jawabannya agak sama kayak Eva karena kan semua ibu di Indonesia, enggak cuma di Indonesia, pasti di luar negeri juga kan. Iya. bangun awal buat bikin sarapan sama yang lain, terus ngerjakan pekerjaan rumah yang banyaknya minta ampun dan non-stop. Hal-hal kecil kayak gitu bisa sering kita anggap biasa padahal itu yang paling berat cintanya gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana peran ibu saat ini berbeda dengan peran ibu di masa lalu, terutama dalam hal mendidik anak? Mungkin kalau pas dulu nggak ada yang namanya mental health. Mungkin itu iya kan? Ya. Kan kalau dulu kan beberapa mungkin ya pokoknya hampir semua tahu lah ya kalau dulu itu masih pukul-pukul, tahu lah kan? Didikan FOC. Karena kan dulu tuh belum ada yang namanya mental health karena kan mungkin belum terlalu dikenal juga kan masih zaman dulu. Iya. Terus sekarang karena banyaknya pengetahuan apalagi soal parenting kan banyak kan kayak parenting dari internet, mungkin ada yang sosialisasi, jadi orang tua zaman dulu sama zaman sekarang beda. Iya. Dimulai dari parenting. Jadi bisa dibilang peran ibu sekarang lebih jauh lebih kompleks dibandingkan dulu ya, lebih susah. Lanjut, apa yang membuat ibu mampu membagi waktu antara pekerjaan luar rumah dan tugas domestik tanpa lelah? Kalau menurut aku sih balik lagi ke memang tanggung jawab sebagai seorang ibu ya, karena kan memang ibu itu tanggung jawabnya kalau misalnya ada pekerjaan lain pastinya kan punya dua tanggung jawab di tempat pekerjaan dan juga di rumah. Jadi yang bisa bikin ibu itu bisa membagi waktunya pasti karena cintanya terhadap kedua pekerjaan itu dan juga tanggung jawab yang gede. Karena pasti sebelum menikah udah pasti direncanain gitu. Kayak sanggup nggak sih? Iya. Kecuali memang dari awal dia menikah emang nggak pengen jadi ibu, itu mungkin beda kali ya. Child free. Iya child free. Tapi kalau misalnya memang berpikir untuk akan menjadi ibu pasti bakal tahu sih tanggung jawab. Lanjut, kalau kamu harus menggambarkan peran ibu dalam satu kata, apa itu dan mengapa? Boleh? Pengorbanan. Mulai dari hamil 9 bulan, terus mengorbankan mimpinya mungkin, karena kan ada beberapa ibu di luar sana kan. Apalagi ya, mungkin segalanya kali ya. Kalau aku sih kayaknya penolong. Karena berkorban iya, tapi maksudnya ketika kesulitannya memang menjadi ibu di dunia nyata setelah anaknya lahir tuh ya pasti menolong sih. Karena yang diurus kayaknya juga bukan anak doang kan, kayak juga suaminya juga pasti diurus. Jadi ya menolong gitu. Karena pada dasarnya juga istri itu adalah penolong. Jadi dia juga adalah ibu yang menolong.
Oke. Dalam banget ya artinya. Lanjut, apa pengalaman terindahmu ketika melihat betapa besar tanggung jawab ibu dalam merawat keluarga? Pengalaman terindah. Apa tadi? Iya, pengalaman Pengalaman terindahmu terindah. ketika melihat betapa besar tanggung jawab ibu dalam merawat keluarga. Ya ketika ibu akhirnya sembuh dari sakitnya. Karena kalau misalnya udah sakit tuh kayak Sedih. bentuk apa ya? Kayak Bentuk tanggung jawabnya berarti apa sih? Gimana? Maksudnya kalau misalnya udah sakit tuh berarti ketika melakukan tanggung jawabnya itu tidak mampu gitu. Jadi kalau misalnya lihat ibu itu sakit. sembuh dari sakitnya, Oh. itu happy, berarti kayak berarti masih diberi Tapi terkadang kesempatan. kita juga tidak tahu kalau ibu tuh lagi sakit dan Iya, diam-diam soalnya iya, kan. itu sih kadang-kadang juga bisa jadi. Pas, Jadi, pas pergi jauh pun kan iya, enggak sih. pergi jauh. Pergi jauh. Oh, LDR sama Iya, gitu. Iya, kayak kalau misalnya ibu sakit tuh berarti oh sebegitu besarnya tanggung jawab yang harus dilakuin ibu sampai akhirnya jatuh sakit. Tapi pada kalau misalnya sembuh tuh kayak wow, oke, thank you Tuhan gitu akhirnya bisa sembuh karena tanggung jawab Alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Iya, gitu. Berarti masih diberi kesempatan untuk melakukan Iya. tanggung jawabnya lagi. Lanjut. Bagaimana ibu menjadi guru pertama yang mengajarkan nilai-nilai hidup yang paling penting? Satu, tidak boleh mencuri. Betul kan? Iya betul, Iya. betul. Nggak ada Kayaknya salahnya. kalau ibu tuh ngajarin hal nilai-nilai tuh yang bener-bener basic, Iya. sangat basic gitu kayak makan pakai sendok, Makan pakai sendok, pakai tangan pakai tangan kanan, kanan, Jawab nggak pakai pakai tangan tangan kiri. kiri. ya. Jadi memang ya ibu yang baik itu pasti ngajarin hal-hal ke anaknya yang Kebetulan betul. kan Bunda Gigi kan guru TK, jadi banyak lah yang Kita diajarkan. sama sih, guru TK juga nggak sampai. Nggak sampai sini. Jadi kalau misalnya punya ibu guru TK itu sangat menjiwai ketika punya anak ya. Dan dia juga konsisten memberikan teladan itu Iya. kecil itu. Ya, hal-hal kecil. Lanjut. Apa yang kamu rasa menjadi tantangan terbesar bagi ibu saat ini dalam membesarkan anak di era digital? Mengatur Susah sih. screen time. Susah sih. Terus kan sekarang teknologi kan Semakin canggih. Iya. semua Kayak nggak ada yang- batasnya. Kayak semua tuh semua serba yang ada di dunia teknologi. ada di dalam Handphone. Tantangan terbesarnya ya mengatur apa ya? Kedisiplinan. iya apalagi kalau kan anak kecil Karena kalau dikasih adaptasi anak-anak ke anak-anak yang mungkin dulu nggak tahu teknologi, tahu teknologi itu kan pasti adaptasinya susah ya. Karena kan teknologi juga apa ya menawarkan hal-hal yang seru. Kayak bisa kita dulu nggak tahu HP nih, zaman kita nggak tahu HP. Tapi pada saat udah ada HP tuh pasti bayanginnya oh udah ini pasti main ini pasti gini, ini pasti gini. Bahkan yang umur 1 tahun aja udah. Iya, main. apalagi di zaman gen-gen yang baru itu pasti baru lahir udah minta HP gitu kan. Jadi tantangan terbesarnya ya pasti mengatur kedisiplinan juga screen time tadi. Gitu sih. Tapi justru itulah hal yang paling diharapkan oleh seorang ibu dari anak-anaknya, bisa mengawas dan mendampingi anak-anaknya dalam terutama screen time. Iya. Keren sih kalau ibu bisa apa ya mengatur itu dengan baik. Lanjut. Kalau ada kesempatan untuk membalas jasa ibu, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Apa sih? Ayo. kalau jawabannya bercanda boleh nggak? Boleh. Apa? Hamil. Hah? Karena kan pasti hamil 9 bulan itu kan kayak Oke. capek nggak sih apalagi ngurus anak kecil. Ya. Tapi mungkin itu kan jawaban Asbun ya. Tapi mungkin ngurus pas mereka udah tua. Oh iya. Sama sih sama kayak Gigi mungkin kayak mencoba untuk merasakan apa yang udah dirasakan. Yaitu ya menjadi ibu gitu. Nah, tanggung jawab gitu gak sih? Gitu. Cuma kalau misalnya disuruh apa tadi balas jasa ibu, Iya. terus jalan-jalan seru sih.
kayak Ngebahagiain ibu sih ngebahagiain tepatnya. lewat jalan-jalan, meluangkan waktu banyak, lalu kayak kita jamin itu kan kayak kalau udah gede, udah kerja, udah dapat banyak duit kayak umrohkan ibu. Kan? Iya betul. Bawa ibu jalan-jalan ke luar negeri. Iya, bawa ke luar negeri, lalu kayak pokoknya ngebahagiain lah sebagai bentuk kayak thank you buat selama ini gitu. Karena kan ibu pun ini pertama kalinya ibu hidup. Pertama kali ibu hidup. Tapi enggak. Ya, emang hidup ibu 2 kali. Maksudnya tuh kayak Kan di mana-mana emang hidup ibu cuma satu kali. maksudnya kayak ibu enggak pernah jalan-jalan kayak Oh, gitu. ya mungkin ibunya nggak pernah jalan-jalan. Iya. Jadi ini first time-nya Gigi sebagai anak ngajak bunda jalan-jalan ke luar negeri gitu. Iya, karena kita juga belum pernah. Gitu lah. Lanjut, bagaimana pengorbanan ibu mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan anak? Bentuk apa tadi? Bagaimana pengorbanan ibu mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan anak? Pengorbanan ibu tuh kan beragam ya, kayak mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar yang dikorbanin. Jadi kalau misalnya ketika anak itu melihat pengorbanan ibu itu kan pasti berpengaruh ke masa depan, berpengaruh kepada mungkin cita-citanya nanti gitu. Jadi berpengaruh sih sebagai fondasi gimana dia itu bakal jadi apa. Karena kan anak itu mengikuti kelakuan orang tuanya. Karena orang tuanya sebagai itu. Kalau misalnya ibunya tuh memang memberikan sepenuhnya kasih sayangnya, secara emosional, fisik dan lain-lain, pasti anaknya itu juga bertumbuh di masa depan akan bertumbuh menjadi anak yang juga lebih baik lah ya. Lebih baik, dipenuhi dengan kasih sayang. Lanjut, terakhir nih. Apa hal yang membuatmu bangga dengan ibumu dan perannya dalam hidupmu? Sebagai seorang ibu itu udah keren sih. Karena rintangannya ketangguhannya menghadapi, karena hidup ini nggak mulus ya. Jadi kayak mungkin masalahnya tuh misalnya kalau kita bikin masalah ditolong, ataupun misalnya kayak ibu mami itu kuat untuk ngadepin masalah mungkin dari masalahku, masalah adik-adik dan lain-lain. Cuma masalah itu kan nggak hanya dari kita ya, kayak mungkin di pekerjaannya ada masalah, mungkin ada masalah dengan si A, si B, si C atau dengan yang lain gitu. Itu yang bikin ketangguhannya menghadapi semua lika-liku hidup gitu ya. Itu sih keren banget. Jadi ibu tuh dibutuhkan ketangguhan, dan ketika ibu tuh punya ketangguhan, ya aku bangga banget. Menjadi seorang ibu itu hebat ya. Jadi kalau misalnya one lebih day dari kata hebat. Iya. Kalau misalnya one day kalau misalnya one day kayak aku jadi ibu, ya harus tangguh. Iya, harus benar-benar Wonder Woman. That's the Wonder Woman. Amin. Nah, nggak kerasa obrolan kita di episode Hari Ibu ini sudah sampai di penghujung. Iya. Semoga dari obrolan singkat tadi kita bisa semakin sadar betapa besar peran dan pengorbanan seorang ibu dalam hidup kita. Terima kasih sudah menemani kami. Jangan lupa hargai dan sayangi ibu bukan cuma hari ini tapi setiap hari. Dadah. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu.